kawan JTV, kembali lagi bersama saya Sobat Konita di Kata Mereka. Kasus penistaan agama kembali terjadi. Diduga kasus penistaan agama ini dilakukan oleh seorang pendeta sekaligus YouTuber bernama Joseph Paulzam. Ia diduga telah menistakan agama Islam melalui konten yang diunggah di platform YouTube-nya. Dalam tayangan tersebut, Joseph berulang kali menghina umat Islam. Selain itu, ia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi yang ke-26. Lantas, bagaimana kata mereka mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paulzam? Ini dia kata mereka. Menurut saya, untuk perilaku tersebut tidak benar dan termasuk kepada penistaan agama. Karena yang kita pelajari dari kita kecil, dari TK dan SD, kita semua mengetahui bahwa Nabi dalam agama Islam hanyalah 25. Dan Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir. Jadi jika dia mengaku sebagai Nabi ke-26, itu sama saja dia menyalahkan ajaran yang selama ini telah kita pelajari. Sedikit kecewa dan sepertinya miris. Karena semakin kesini semakin banyak orang yang menganggap dirinya sebagai Nabi. Menurut saya sebagai umat Islam, saya merasa terhina ya, dan menurut saya penistaan agama itu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Apabila menurut segi hukum, perilaku Joseph tersebut lebih mengarah kepada pasal 156A KUHP karena ia sengaja mengeluarkan perasaannya atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Maka hukuman yang pantas untuknya ialah pidana penjara selama 5 tahun. Menurut saya, itu pas untuknya, karena apabila ia telah terbukti salah dan ditetapkan hukuman penjara atasnya, maka tidak ada lagi yang akan mempercayai kemungkinan sangat kecil ia akan melakukan tindakan tersebut kembali. Mungkin hukuman mati. Karena kalau tidak segera ditanganin bisa memprovokasi umat Islam lainnya. Menurut saya hukuman yang cocok penjara 10 tahun. Setelah itu pelaku mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan oleh masyarakat. Semoga kasus penistaan agama di Indonesia tidak akan terjadi lagi ke depannya, baik itu di agama Islam atau agama manapun yang berada di Indonesia. Karena negara kita sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi antar agama, jadi akan lebih baik jika kita fokus untuk mempererat persatuan bangsa dan membangun Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Harapannya ya segera ditangani dan dibereskan kasus-kasus. Harapan saya pemerintah bisa lebih tegas lagi ya terhadap kasus-kasus semacam ini, karena penistaan agama ini kasus yang menyangkut keberagaman agama di Indonesia. Polisi akhirnya menetapkan Joseph sebagai tersangka penistaan agama. Ia dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang larangan menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan, serta pasal 156A KUHP terkait penistaan agama. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Nah, kawan-kawan JTV, itu tadi kata mereka mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paulzam.
Semoga dengan adanya kasus ini dapat mengingatkan kita betapa pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama. Saya Sobat Konita dan seluruh kru yang bertugas melaporkan untuk JTV.